Kita akan menerima satu materi yang terkait dengan yang kekinian, yaitu literasi digital. Di situ nanti kita akan bahas tentang bagaimana lingkungan strategi media sosial. Recording in progress. Kemudian ada dampak digitalisasi. Kemudian cerdas menggunakan media sosial dan mewujudkan algoritma kebangsaan yang nanti akan disampaikan oleh narasumber kita, Bapak Roy Septa Abimanyu. Untuk mengenal lebih dekat beliau, kami akan sampaikan biodata beliau. Ya, ini adalah biodata beliau. Riwayat pekerjaan, Director of Operational, Daksa Adidata, tahun 2020. Tenaga ahli media komunikasi politik di kantor staf Presiden Republik Indonesia, 2015 sampai 2019. Kemudian pernah juga beliau berada di International Advocacy Coordinator, Oxfam, GB Indonesia, 2009 sampai 2014. Communication and Knowledge Management Officer, Kanada, Aceh, Local Government Assistant Program, tahun 2007-2009. Kemudian pernah juga di Business Development Manager, Kubangga Karya Asli Indonesia, 2006-2007. Dan beliau juga pernah mendapatkan pelatihan dan pendidikan. Yang pertama, pernah juga beliau sebagai, sekarang ini adalah alumni pelatihan untuk pelatih pemantapan nilai kebangsaan Lemhanas RI di Jakarta, angkatan kedua, tahun 2023. Kemudian Fakultas Ekonomi dan Bisnis, kekhususan pada perencanaan ekonomi, sejak 2021. Beliau juga pernah mengikuti pelatihan dan pendidikan di Australia Awards Short Course on Democratic Resilience 2019-2020, dan beliau juga pernah mengikuti satu pendidikan dan pelatihan di Institut d'Etudes Politiques Sciences Po di Toulouse di Prancis 2024-2025. Demikian Bapak dan Ibu, biodata narasumber kita pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya Pak Roy, ini adalah peserta untuk pengenalan nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari 4 konstitusi bangsa kepada pasukan pengibar bendera pusaka tingkat provinsi dan kabupaten kota. Dan para peserta pada pagi hari ini Pak Roy, ini adalah para alumni, baik alumni TOT, alumni Binlak Taple, maupun alumni dari PPRA dan PPSA. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada Pak Roy untuk menyampaikan materinya, dan nanti mohon waktu untuk sharing session, Pak. Demikian Pak Roy, terima kasih. Silakan Pak Roy. Baik, terima kasih Pak Muhtar Hadi. Ini saya baru pertama kali kayak ketemu Bapak ya. Baik, di Bali, selamat pagi Pak. Di Bali ya? Siap. Di Bali, saya nggak ke Bali Pak. Saya di NTB Pak. Ya, NTB, sorry. NTB ya, sama Sulut ya. Baik Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya tadi pas masuk, Bapak Ibu sangat semangat sekali. Sampai ada mengikuti kursus masak ya. Ini memang kehebatannya
alam digital saat ini. Saya akan share screen sebentar ya. Oke, Bapak Ibu, apakah share screen saya bisa dilihat? Pak Muhtar Hadi, bisa lihat ini saya? Share screen Terlihat, saya? Pak. Terlihat dengan jelas, Pak. Oke, baik. Bapak Ibu, kita akan berbicara bagaimana kita memperkenalkan tentang literasi digital kepada teman-teman yang terlibat atau menjadi peserta Paskibraka ya. Jadi mayoritas dari peserta Paskibraka ini kalau sekarang itu dikategorikan sebagai digital native atau asli orang digital lah, orang lokal digital. Nah ini memang mungkin dibandingkan saya mereka akan lebih paham secara intuitif tentang ruang digital, karena kalau saya ini adalah termasuk yang kita sebut sebagai digital migrant atau yang berpindah dari non-digital ke dalam alam digital. Tapi memang ya kita akan memberikan bagaimana mereka bisa bernavigasi di dalam ruang digital dan sekaligus menjadi tanda kutip duta-duta penyebar luasan atau adopsi dari nilai-nilai kebangsaan yang telah kita sepakati. Jadi saya akan masuk pertama, kita akan bicara sedikit bagaimana menjelaskan tentang transformasi digital, kaitannya dengan lanskap ruang siber Indonesia, ATHG ruang siber, bagaimana kontribusi transformasi digital Indonesia bisa berkontribusi kepada Indonesia Emas 2045. Kemudian kita akan paparkan sedikit tentang program nasional literasi digital, apa saja yang kita kategorikan sebagai literasi digital, kemudian bagaimana kita akan memberi tugas kepada teman-teman peserta nantinya. Kemudian kita bicara tentang media digital itu seperti apa yang kita maksud dengan media digital saat ini, tentang juga algoritma kecerdasan artifisial atau artificial intelligence, dan bagaimana artificial intelligence mempengaruhi kehidupan kita saat ini sebenarnya. Baru terakhir nanti saya akan bicarakan ajakan tentang algoritma kebangsaan, bagaimana kita berkontribusi bersama-sama untuk mencapai Indonesia Emas ini melalui algoritma kebangsaan. Bapak Ibu sekalian, tanpa kita sadari saat ini Indonesia sudah berada di dalam bukan puncak ya, tapi mungkin gelombang besar dari transformasi digital, terutama justru dipercepat dengan kondisi pandemi di mana waktu itu kita sama-sama di tanda kutip dikurung di rumah selama lebih dari belasan bulan ya, kita harus tetap di rumah. Kemudian juga sehingga pola hidup kita berubah dari yang tadinya harus offline ke pasar harus datang. Mayoritas banyak kita yang akhirnya kalau di kota besar terpaksa menggunakan layanan digital, membeli sayur secara online misalnya. Tapi itu semua tidak akan terjadi tanpa ketersediaan ruang siber Indonesia. Nah, kalau kita bicara ruang siber, kita akan bicara ada sekitar 4 lapisan ya yang menghubungkan kita semua. Yang pertama adalah lapisan infrastruktur fisik. Ada 74 data center ya di Indonesia yang cukup besar ya, yang menjadi penghubung dari semua akses internet kita. Ada 63 usaha atau organisasi data center. Ada hampir 460 ribu kabel serat optik yang bersifat backbone atau tulang punggung ya, artinya bukan yang ke rumah tapi ini yang menghubungkan dari terminal serat optik kepada rumah sebelum kepada jaringan internet yang lebih besar. Dan selain terhubung dengan serat optik, kita juga terhubung dengan 635 ribuan base transceiver stations. Di Indonesia, pengguna internet paling banyak menggunakan mobile phone atau smartphone, sehingga koneksi internet kita paling banyak memang secara wireless atau nirkabel.
Nah, di atas itu ada yang kita sebut sebagai infrastruktur logis, yaitu ada 611 perusahaan. Kalau kita bayangkan lapisan infrastruktur fisik itu, kita bayangkan sebagai rumah, jalan raya, kemudian mungkin juga pipa, ya, perpipaan, ya, PDAM gitu ya, kalau lapisan infrastruktur fisik. Kalau lapisan infrastruktur logis, kita bicara sebenarnya mirip dengan PT Pos, ya, mungkin juga jasa layanan kurir, ya, di mana informasi itu berlalu lintas melalui alamat yang mereka pegang. Jadi semua informasi dari HP kita ketika kita mengakses media sosial itu akan melalui 611 perusahaan penyedia jasa akses internet ini. Nah, di lapisan di atasnya yang berada di dalam genggaman kita ataupun di komputasi awan, ya, di cloud, itu adalah lapisan platform aplikasi dan aplikasi. Jadi ada platform aplikasi. Kalau platform aplikasi kita bicara misalnya platformnya seperti Microsoft 365, Google Workspace, ataupun kita bicara Android operating system, iOS operating system, Windows, dan seterusnya. Itu adalah platform aplikasi di mana di atas platform tersebut aplikasi itu akan bergerak. Sementara kalau kita bicara aplikasi, kita bicara aplikasi masing-masing, ya. Jadi misalnya kita bicara Twitter, kita bicara WhatsApp, itu adalah satuan aplikasi. Di Indonesia cukup pesat, ada 9.025 penyelenggara sistem elektronik domestik, ya. Contohnya Tokopedia, Bukalapak, dan lain sebagainya yang berasal dari dalam negeri. Dan ada 229 penyelenggara sistem elektronik asing. Jadi kalau nanti kita lihat jumlah penggunanya yang 289 ini nanti akan kelihatan mungkin bisa melampaui yang 9.025 karena pengguna mereka itu luar biasa besar di Indonesia sendiri. Jadi dan kebanyakan PSE domestik juga bergantung kepada PSE asing misalnya. Entah itu dalam cara mengelola PSE tersebut, aplikasi tersebut, atau sampai di mana itu terintegrasi di dalam PSE asing. Nah, yang terakhir yang dilihat oleh Bapak Ibu sekalian adalah 212 juta pengguna internet, ini data 2022, 167 juta pengguna media sosial, 179 juta pengguna pembayaran mobile yang kita sebut sebagai lapisan kognitif atau semantik. Kenapa disebut kognitif atau semantik? Karena ini adalah lapisan pertukaran pemahaman, lapisan pertukaran bahasa, di mana kita saling bertukar baik dalam bahasa sehari-hari kita, bahasa asing yang kita kuasai, sampai dengan bahasa mesin. Karena yang sebenarnya berkomunikasi antara saya dan Bapak Ibu ada sejumlah bahasa mesin yang dilalui oleh video saya ini. Jadi bisa dibayangkan kompleksitasnya, yang kemudian ini menjadi yang kita sebut dengan ruang siber. Oke. Nah, besarnya ruang siber tersebut membuat kita menjadi ekonomi digital yang paling besar di ASEAN. Kita yang jelas melampaui semua negara ASEAN dalam hal ekonomi digital. Kenapa? Karena satu, pertama, tadi saya sudah katakan ruang siber kita sudah luar biasa besar, pengguna sibernya besar. Yang kedua, ekonominya berjalan dengan di ruang siber. Ini angkanya dalam miliar dolar prediksi, ya. Ini 2 tahun lagi akan tercapai karena sekarang ini mungkin ekonomi digital kita sudah berada di angka 80 kira-kira, 80 atau 90. Diprediksi pada tahun 2025 akan mencapai 124. Nah, tentu jadi pertanyaan, ekonomi digital sebesar ini atau sekitar 10-11% dari prediksinya 10-11% dari PDB nasional kita, dampaknya apa? Siapa yang paling banyak memanfaatkan? Apakah dalam arti mendapatkan keuntungan ekonomi yang paling besar siapa?
Nah, ini yang tentu menjadi persoalan kita bersama terkait dengan transformasi digital. Nah, dengan besarnya ekonomi semacam itu, dengan besarnya pengguna semacam itu, dengan begitu besarnya infrastruktur yang telah terbangun, sebenarnya juga menimbulkan yang kita sebut dengan ATHG di ruang siber atau ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Ancaman pasti ada, karena dengan kita semakin tergantung pada ruang siber, pada aplikasi-aplikasi, pada sistem komputer tentunya akan terfokus juga ancaman ke sana. Yang pertama, ancaman siber untuk merusak infrastruktur digital. Seperti apa? Ya, bisa dalam bentuk misalnya mengirimkan yang paket data seperti DDoS atau DDoS. Sehingga timbul kemacetan di jaringan internet dan tidak bisa aplikasi digunakan untuk memproses permintaan dari pengguna. Atau yang baru kita dengar misalnya, sistem informasi dari sebuah bank itu kemudian tersandera oleh yang dinamakan sebutannya ransomware. Jadi terblokir komputernya, terblokir servernya, dan tidak akan dibuka sampai tebusannya dibayar. Yang ketiga ancamannya adalah kejahatan siber, berbagai bentuk kejahatan siber bisa memicu konflik hukum, konflik jurisdiksi, dan politik antar negara. Misalnya apa? Ketika misalnya ada aktor non-negara, bukan negara ya, kemudian dia bertindak, diminta oleh negara di mana dia berasal, atau kita sebut sebagai proxy, kemudian misalnya membongkar email, komunikasi email dari seorang calon presiden, misalnya ini terjadi di Amerika. Konflik hukumnya bagaimana? Mau ditindak? Ya, mungkin sudah ketahuan pelakunya, tapi tidak bisa ditindak secara hukum. Dan itu juga berdampak di dalam keputusan-keputusan politik di negara yang menjadi sasaran. Tantangannya dengan infrastruktur yang lumayan besar ini, meskipun belum rata ya, kita belum kuat dan aman. Kenapa belum kuat? Kuatnya adalah ya kita masih berada, kecepatan internet kita untuk rata-rata komunikasi dalam negeri saja masih di bawah negara-negara tetangga. Nah, tapi mungkin memang karena negara kita ke negara kepulauan besar, sangat mahal internet untuk melakukan seperti itu, mungkin kita perlu beberapa waktu waktu untuk mencapai kecepatan yang luar biasa besar. Yang kedua, soal keamanan. Dalam hal ini tentunya dengan begitu banyaknya infrastruktur dan begitu luasnya negara kita, itu membuat keamanan itu menjadi isu untuk infrastruktur siber. Akan susah mengawasi misalnya orang yang mau melakukan peretasan dari, sebut saja misalnya BTS gitu, karena banyak BTS yang juga tidak terdeteksi orang biasa gitu, misalnya berada di daerah terpencil dan seterusnya. Yang kedua, rendahnya literasi digital dan kesadaran keamanan data pribadi. Banyak dari kita misalnya tidak mempassword ponsel kita karena dengan alasan mungkin dengan pasangan atau dengan siapa gitu ya yang ingin lihat. Padahal itu adalah berbahaya ketika kita tidak melakukan penguncian di telepon seluler kita. Kemudian rendahnya literasi digital. Karena rendah literasi digital, banyak orang tertipu misalnya, kemudian HP-nya dirampas bukan secara fisik tapi secara digital ya. Tiba-tiba rekening banknya kosong dan seterusnya. Karena apa? Dia tidak bisa membedakan apakah ini penipuan atau ini adalah informasi yang benar. Tantangan yang lainnya adalah dominasi agenda multinasional, perusahaan-perusahaan multinasional di dalam tata kelola lalu lintas internet. Hampir semua aplikasi yang kita gunakan, termasuk komputer yang saya gunakan, misalnya pasti terkait dengan penyelenggara sistem elektronik di luar negeri. Jadi kita masih belum memiliki
bukan kedaulatan, tapi kemandirian di dalam sistem digital. Nah, kemandirian kita di sistem digital baru mungkin dapat dikatakan di dalam aplikasi-aplikasi tertentu yang terkait dengan hajat kita, dengan agenda-agenda UMKM misalnya, itu kita cukup mandiri. Hambatan, masih ada kesenjangan akses internet. Tidak semua warga mendapatkan kecepatan internet yang baik. Kemudian juga masih rendahnya keamanan data, terutama infrastruktur untuk data pemerintahan. Sampai saat ini kita belum memiliki sebuah kebijakan data center untuk pemerintahan untuk mengamankan yang namanya data-data pribadi warga negara. Kemudian juga memang dari sisi regulasi dan kebijakan keuangan siber, hambatannya adalah keterlambatan. Jadi kita masih di decision maker kita masih memiliki keterlambatan dalam melakukan regulasi dan kebijakan di ruang siber. Nah, gangguannya itu yang pertama yang paling terasa tentunya adalah misinformasi, disinformasi, dan malinformasi demi kepentingan politik dan bisnis. Nah, ini kalau kita bicara warna politik identitas misalnya, ataupun fitnah politik yang terjadi, seringkali sebenarnya itu kan demi kepentingan politik dan bisnis. Gangguan lainnya penyebaran konten-konten negatif atau adiktif, yang ini masalah yang cukup lama ya, misalnya soal perjudian, prostitusi, dan seterusnya. Yang terakhir gangguan yang sering terjadi adalah pencurian data dan peretasan. Nah, pencurian data dan peretasan ini terjadi bukan hanya di perusahaan-perusahaan besar, tapi juga terjadi di pribadi-pribadi. Saya selama berinteraksi dengan teman-teman Lemhanas, baik alumni maupun yang masih ikut menjadi peserta pelatihan Lemhanas, ada menemukan beberapa kasus di mana ponselnya diambil tidak secara fisik, tapi secara digital, dalam arti semua datanya ditarik, rekening banknya dikosongkan, kemudian juga akhirnya data-data pribadinya tersebar ke tempat lain. Nah, ini perlu Bapak Ibu tekankan pentingnya untuk aman digital nantinya. Oke. Ini contoh-contoh ancaman pertahanan keamanan ketertiban umum. Ya. Jadi di ruang digital ini, di ruang siber ini, baik perangkat keras maupun perangkat lunak ya, hardware dan software ini juga menjadi tempat di mana ancaman ataupun gangguan bisa masuk. Ini misalnya ada CCTV, hati-hati dengan CCTV ya. Karena CCTV yang kita beli jangan-jangan bukan untuk mengamankan kita, tapi malah membahayakan kita kalau kita tidak memahami bagaimana CCTV itu bekerja ya. Karena bisa sekali CCTV yang terhubung dengan jaringan internet akan memudahkan orang untuk mengamati rumah kita atau perilaku kita di rumah. Ini juga menjadi contoh kekhawatiran atas TikTok misalnya, di mana di Amerika Serikat sampai CEO atau direktur utama dari TikTok secara global itu sampai harus dipanggil oleh Kongres ya, Parlemen Amerika Serikat, dan kemudian dicecar ya tentang keamanan data. Yang lainnya bisa mengganggu juga ketertiban umum, misinformasi dan disinformasi. Itu ingat bahwa tahun 2019 ada peristiwa di Papua yang cukup besar sampai internet harus dimatikan, dan salah satunya disebabkan oleh beberapa perusahaan yang bermain dua kaki ya untuk isu pro kemerdekaan, saya sebut saya di sini, dan isu pro NKRI, dengan artinya dua-duanya menyebarkan konten-konten yang memanas-manasi kedua belah posisi politik tersebut, sehingga terjadi ledakan yang cukup besar di Papua saat itu pada tahun 2019. Nah, ancaman terbesar dalam misinformasi dan malinformasi, disinformasi juga
terkait dengan propaganda komputasional. Jadi propaganda Coba beli komputasional mie di itu situ adalah di penggunaan Maknopat, algoritma Parot ya. artificial intelligence, otomatisasi dan kurasi manusia atau peran serta manusia dalam mendistribusikan informasi yang menyesatkan secara sengaja melalui jaringan media sosial. Itu pertama. Tujuannya apa? Untuk mempengaruhi atau memelihara sebuah pandangan atau keyakinan yang berbeda dengan akal sehat atau pengaruh umum, atau nama lainnya adalah influence operations. Jadi Bapak Ibu sekalian, seringkali konten-konten media yang kita konsumsi itu akan mempengaruhi pandangan atau keyakinan kita. Dan ini seringkali terjadi terutama di masa kampanye pemilihan presiden, mungkin juga pilkada dan seterusnya, sehingga isu-isu tersebut dikembangkan dan tanpa sadar juga banyak dari kita yang menjadi penyebar karena kita meyakini bahwa konten tersebut benar. Nah, kenapa ini harus diwaspadai? Karena pertama, perbedaan pendapat bisa diubah menjadi kebencian, akhirnya menjadi konflik. Kemudian karena dia menggunakan kecerdasan artifisial, kekuatan komputasional yang luar biasa, ketepatan sasaran itu menjadi menjadi jauh lebih besar. Artinya dengan menggunakan kita memprediksi perilaku dari pemirsa atau audiens, kita bisa memahami dengan lebih spesifik sekian banyak audiens dan sekian banyak konten yang paling cocok untuk audiens tersebut. Artinya konten disinformasi akan lebih cepat dan lebih tepat sasaran. Dengan banyaknya propaganda komputasional yang diarahkan kepada politik, yang jelas akan menimbulkan pelemahan ikatan antara warga dan pemerintah. Jadi mulai timbul ketidakpercayaan atas pemerintah. Karena banyak saat ini kita temukan mereka yang berpikir bahwa memang pemerintah ini tidak benar. Pemerintah yang sekarang ini harus dilawan. Dan seterusnya hanya karena informasi-informasi yang mereka peroleh, yang mereka anggap benar dari media sosial tanpa mereka verifikasi ulang. Yang terakhir, karena semacam ini sering terjadi, perdebatan sering terjadi, akhirnya apa? Kecerdasan publik menurun. Dan ini jalan utama untuk melemahkan, menggerogoti, dan melumpuhkan 4 konsensus dasar kebangsaan. Ragu terhadap Pancasila, ragu terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik 1945, ragu terhadap NKRI, dan ragu terhadap Bhinneka Tunggal Ika, dan kemudian ingin membangkitkan tujuan-tujuan baru bernegara, misalnya untuk mewujudkan sesuatu yang mungkin ya tidak masuk akal untuk diwujudkan di Nusantara ini. Nah, transformasi digital, tadi saya sudah kasih lihat bagaimana janji emasnya, juga bagaimana ancaman, tantangan, hambatan, gangguannya. Tapi memang transformasi digital ini adalah bagian dengan apa yang disebut oleh Pak Andi Wijayanto, Gubernur Lemhanas RI, tentang kapasitas geopolitik kelima. Jadi Geo5 ini adalah geopolitik kelima yang kemudian menjadi rumusan kita dalam bagaimana kita melihat geopolitik ke depannya. Jadi yang pertama adalah konsolidasi demokrasi, ada ekonomi hijau atau kita bicara dengan ekonomi berkelanjutan yang peduli dengan lingkungan, ekonomi biru kita bicara dengan maritim, pembangunan IKN kita bicara tentang geostrategi memindahkan gravitasi ekonomi kita dari Jawa ke luar Jawa, dan yang terakhir untuk mewujudkan ini adalah transformasi digital. Jadi memang dalam kita melihat ke depan, memang transformasi digital adalah komponen terpenting dari cara Indonesia untuk mencapai Indonesia emas atau negara maju di tahun 2045. Kenapa? Karena transformasi digital itu pertama meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Bisa dibayangkan dulu sebelum transformasi digital semua harus kita lakukan di kantor untuk tentu saya bicara untuk mereka yang berkantor ya. Kalau di pabrik mau ada digital atau tidak tetap saja di pabrik. Artinya kita bisa mengendalikan manajemen dengan lebih efisien
di berbagai tempat, makanya sekarang dikenal dengan work from anywhere atau bekerja dimanapun. Dan produktivitas juga menjadi lebih tinggi. Karena kita memiliki data yang lebih lengkap, kita bisa membuat prediksi atas berapa besar bahan-bahan yang akan digunakan dan berapa besar bahan-bahan yang akan digunakan itu akan menjadi barang yang produktif. Juga belum pernah sebelumnya bahwa training untuk mereka yang ter-PHK atau baru memasuki bursa kerja itu dilakukan secara masif dengan program Kartu Prakerja. Artinya apa? Ada akses pendidikan dan pelatihan, meskipun belum semuanya bisa dilakukan secara daring atau online, tapi sudah bisa untuk melatih jutaan orang mendapatkan keterampilan-keterampilan baru yang bisa membantu mereka berhadapan dengan pandemi pada saat itu dan mendapatkan pekerjaan baru atau menciptakan lapangan usaha baru. Yang ketiga, transformasi digital itu membuat pemerintahan semakin gesit dan semakin responsif. Artinya informasi datang lebih cepat dan juga berdampak lebih besar. Suatu kebijakan, kalau dulu dampaknya itu akan lambat, akan mencapai waktu tertentu untuk menciptakan dampak, sekarang bisa mungkin dalam sekejap. Dalam hitungan 3 bulan, 4 bulan akan ada dampak yang langsung terasa di masyarakat. Yang keempat, memperluas inklusi keuangan. Jadi inklusi keuangan ini menjadi penting. Kenapa? Karena tidak semua pada sebelum masa digital ini tidak semua warga kita berinteraksi dengan sistem perbankan yang akan membantu mereka mengelola keuangan mereka. Dengan digitalisasi saat ini, inklusi keuangan jauh lebih luas karena tidak harus orang terlibat dalam transaksi keuangan giral, bukan kartal ya, giral, tapi tanpa harus terlibat oleh bank. Karena ada apa? Ada bank digital, ada aplikasi-aplikasi uang yang kemudian ini akan mempermudah inovasi dan kewirausahaan. Jadi banyak sekali saya temukan di lapangan adanya inovasi ataupun orang membuka warung, ya bukan inovasi ya, tapi kewirausahaan yang menjadi berjalan karena dibantu oleh transformasi digital. Nah, di tengah ini kita ada program nasional literasi digital sebagai respon kolektif pemerintah dan masyarakat untuk menghadapi ATHG yang di transformasi digital ini. Jadi menurut Presiden Jokowi, kita harus tingkatkan kecakapan digital masyarakat. Internet itu harus mampu meningkatkan produktivitas sehingga internet bisa memberi nilai tambah ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat. Ini pidato Pak Jokowi waktu tanggal 20 Mei 2021 dalam peluncuran program nasional literasi digital. Dan mungkin sekarang beberapa Bapak Ibu sudah pernah melihat atau terlibat mungkin. Jadi ada 4 pilar di dalam literasi digital. Cakap digital, kecakapan menggunakan gawai dan aplikasi dalam kerja maupun dalam waktu senggang, aman digital, pemahaman dan perilaku mengantisipasi risiko dan menghindari bahaya dalam penggunaan gawai dan aplikasi digital, etika digital, pemahaman atas dan perilaku etis dan etiket atau netiket di dalam ruang siber, karena di ruang siber ini sudah hampir sama dengan ruang nyata. Budaya digital memperdalam wawasan kebangsaan, nilai Pancasila dan kebinekaan di masyarakat melalui karya budaya. Nah, kita akan memberikan tugas kepada teman-teman paskibraka. Nanti mereka akan diberi tugas untuk merumuskan peran pemuda dalam literasi digital dan keindonesiaan. Jadi memang kita harus memancing bagaimana mereka paham atas apa yang kita berikan, tetapi juga
mereka juga dapat mengekspresikan apa-apa yang sudah mereka pikirkan. Nah, ini yang untuk diskusi ini kita akan mendesain dengan peserta yang kira-kira ada 60-an itu per kota, per provinsi. Saya tahu masih ada berapa angkanya. Kita bisa bentuk mungkin dalam 6 kelompok, misalnya kalau itu 60-an atau 7 kelompok untuk mendiskusikan ide untuk memajukan literasi digital dan keindonesiaan. Jadi tidak dipisahkan. Kemudian mereka akan kita minta menyusun presentasi. Kemudian mereka presentasi dalam bentuk apapun, entah itu mereka nuliskan di dalam kertas plano ataupun kertas A4 misalnya, dan dipresentasikan terhadap pendamping yang isinya adalah transformasi digital dan program literasi digital nasional. Kemudian peran pemuda dalam literasi digital menurut mereka seperti apa? Apakah mereka mengetahui peran aktif pemuda itu seperti apa? Kemudian bagaimana mereka merekomendasikan bagaimana peningkatan literasi digital dan keindonesiaan di masa mendatang. Jadi kita membuat mereka bekerja sama untuk mempresentasikan kemudian hasilnya seperti apa. Tidak ada benar salah dalam presentasi ini. Yang ditujukan sebenarnya bagaimana kita membuat keterlibatan aktif mereka secara mental, secara intelektual di dalam literasi digital dan keindonesiaan. Bapak Ibu sekalian, mungkin saya stop dulu di sini. Apakah ada pertanyaan? Saya lihat di sini ada banyak sekali yang sudah bertanya ini. Sebentar ya, mungkin saya mulai dari yang paling atas. Pak Yogi, mungkin ada pertanyaan, mohon singkat saja Pak Yogi. Apa yang ditanyakan? Satu orang mungkin satu poin saja yang pertanyaannya ya. Silakan Pak Yogi. Jika Pak Yogi tidak menjawab, saya lanjut ke Pak Hartoto Satgas Kepri. Silakan Pak Hartoto. Belum, masih mute Pak. Satu poin saja ya Pak. Ya, siap. Iya Pak Hartoto. Jadi saya sebenarnya bertanya 5. Tapi karena ya satu saja Pak, pilih. Ya, aja, Pak. Ini karena yang lain bertanya Pak. Ya, jadi kebetulan saya banyak terlibat di tempat-tempat yang lain ya. Salah satu yang memprihatinkan terkait dengan kondisi politik dan terkait dengan demo segala macam yang intinya memang disebabkan melalui media. Dan ini sudah di-share sebelum disaring. Ini yang menurut saya memang untuk gerakan muda ini perlu ditekankan. Jangan di-share dulu kalau belum dibaca dan sebagainya. Saya kira itu, saya menekankan itu aja. Sehingga terjadi banyak macam. Terima kasih. Baik, Pak Hartoto, saya lanjut mungkin ke yang lain. Pak William Musu, tolong Pak Hartoto tangannya diturunkan. Ya, baik Pak Roy, terima kasih banyak untuk kesempatannya. Saya William Musu dari Sulawesi Selatan ya. Jadi saya keseharian sebagai dosen di Teknik Informatika dan juga aktif di literasi digital Kominfo, Pak. Ya, generasi berkreasi ya Pak? Ya, siberkreasi Pak, benar. Ya. Nah, jadi tadi sudah dijelaskan tentang 4 pilar literasi digital gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara kepada anggota Paskibraka ini hal yang menjadi menarik gitu karena mereka adalah pelaku dan tantangannya juga mereka banyak. Terlepas dari penjelasan-penjelasan tadi yang sudah ini, saya cuma ingin bertanya Pak, karena sekarang tadi sedikit disinggung tentang AI. Jadi kalau kita nonton TikTok saat ini kan sudah banyak tools-tools AI yang bermunculan yang bisa menjadi wawasan yang dapat dipakai untuk mempercepat proses pembelajaran daripada adik-adik siswa kita ini nanti. Nah,
Pertanyaan saya adalah bagaimana kita bisa di poin mana dari ya itu mungkin masuk di dalam kecakapan digital, Pak ya. Tetapi kan kalau kita melihat bahwa AI ini juga hal-hal yang menakutkan bagi mereka untuk menggunakan, bahkan beberapa berita yang saya baca di beberapa negara, anak-anak muda itu udah mulai pesimis dengan apa yang mereka mau lakukan karena atau mimpi-mimpi mereka karena semuanya sudah dapat diselesaikan oleh AI melalui tools-tools ini. Nah, pertanyaan saya Pak, bagaimana caranya kita memberikan motivasi sehubungannya dengan perkembangan AI ini Pak? Mungkin itu saja Pak, ada beberapa pertanyaan tapi satu saja. Terima kasih Pak Roy. Baik, saya beri kesempatan lagi ke satu orang lagi, Bu Nur Endah dari Jawa Barat, karena materi saya masih akan berlanjut ya. Jadi berarti Bu Nur Endah setelah itu saya akan jawab dan saya akan lanjutkan. Silakan Bu Nur Endah dari Jawa Barat. Halo, Bu Nur Endah. Tampaknya koneksinya nggak dapat ya. Kalau Bu Nur Endah belum bisa, bisa Pak, maaf tadi tidak bisa unmute. Baik, terima kasih Pak Roy, sangat menarik dengan paparannya. Singkat saja bahwa tahun depan, kebetulan saya Endah dari, saya kebetulan di bagian kemahasiswaan dan kewirausahaan, dan saya terhubung dengan panti-panti di seluruh Indonesia. Sangat beruntung dapat kesempatan mendengarkan berbagai halo. Halo. Bu Nur Endah, mohon maaf saya. Dan nanti tahun depan ada tahun politik, mengingat itu aroma hate speech di media sosial itu sudah semakin terdengar dari sekarang. Nah, untuk itu bagaimana kita bisa memberikan Halo, saya diberikan. Halo, Bapak bisa terdengar Pak? Iya, bisa. Ya, baik. Jadi gini Pak, mohon dapat diberikan semacam shortcut mengingat kita terkait dengan literatur digital dan di media sosial kita sudah beredar hate speech dan buzzer yang semakin memecah belah, seperti Bapak tadi bilang, bahwa mungkin kita bisa memberikan semacam clue untuk mereka menjadi content creator, jadi mereka berkreasi dan pada saat yang sama mungkin itu bisa menjadi sebagai sebagai usaha mereka, bisnis mereka pada saat awal, tetapi berlandaskan pada nilai-nilai kebangsaan. Jadi mohon bisa diberikan clue sehingga kita bisa mengajarkan mereka sebagai content creator dalam waktu yang singkat. Kiranya Pak Roy bisa memberikan. Terima kasih Pak Roy. Oke, baik, terima kasih. Mohon diturunkan tangannya Bu ya. Jadi tadi memang yang dari penanya pertama itu Pak Hartoto ya. Dari Pak Hartoto sebenarnya benar, nanti saya akan jelaskan lagi di materi selanjutnya. Tapi pada dasarnya jangan share sebelum kita baca itu satu, tapi juga sebenarnya jangan baca dari orang yang kita tidak jangan baca konten dari orang yang kita tidak kenal. Jadi yang paling banyak terjadi adalah di konten yang tadi ditanyakan Bu Nur Endah itu konten ujaran kebencian, fitnah, itu melewati bukan di media sosial terbuka atau semacam di Twitter, di Instagram dan seterusnya, tapi yang paling banyak itu adalah di WhatsApp. Karena saya rasa hampir semua kita ini menggunakan WhatsApp ya, setuju ya? Jadi, nah ini yang seringkali jadi alat penyebarluasan
konten kebencian. Nah, yang harus diajarkan itu bukan kepada para pelaku ini, karena para pelaku ini ada yang kita nggak pernah tahu yang melakukan ini siapa. Ada yang aktor politik, ada yang orang yang ingin menjadi aktor politik masih coba-coba, ada yang jangan-jangan robot gitu kan. Kita nggak tahu juga itu yang kirim siapa. Artinya lebih baik kita mendidik lingkungan sekitar kita untuk tidak menyebarkan konten politik. Cukup nyampe di kita aja, kita stop. Kecuali konten politik yang bersifat kebangsaan. Ya tadi, ini kan literasi digital dan algoritma kebangsaan kan itu konten politik juga. Kita bicara Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945, ya itu kan konten politik juga sebenarnya. Dalam makna politik kebangsaan. Jadi, kalau itu adalah konten politik yang sudah menyebutkan si A, si B, capres A, capres B, caleg A, caleg B, kita harus bisa bilang ke teman-teman semua, tolong jangan sebarluaskan lagi. Cukup kita dapat, kita delete. Itu saja. Kalau memang itu adalah berguna, ya informasi cukup berguna di kita, nggak perlu kita sebarluaskan lagi. Biarlah mereka yang yang memang profesional di bidang politik tetap bekerja tanpa harus kita menjadi ikut-ikutan. Nah, ini yang paling penting sebenarnya, pesan yang paling penting kepada kita semua. Nah, untuk Pak William, pesimisme terhadap artificial intelligence ini saya setuju sekali, sudah banyak, termasuk anak saya yang usianya bentar lagi 17 tahun ya. Memang pesimis, apa-apa bisa dikerjakan oleh si artificial intelligence ini. Cuman saya memberikan masukan, kita perlu membangkitkan antara dua. Jadi memang ke anak muda ini kita membangkitkan semangat untuk berproses ya, dalam proses kreatif. Karena keindahan dari kreativitas adalah prosesnya, bukan hanya hasilnya kan. Yang diselesaikan oleh artificial intelligence saat ini yang mengemuka ya, memang kebanyakan di sastra dan di desain, di lukisan, seni rupa, seni lukis. Tapi sebenarnya semua yang berbau AI sudah ada di kita semua. HP saat ini tuh semuanya menggunakan AI tanpa kita sadari. Nah, tapi waktu 2 tahun 3 tahun yang lalu kan tidak mengkhawatirkan. Nah, sekarang karena dia bersifat generatif, bersifat dia bisa membuat konten sendiri, seolah-olah dia membuat konten sendiri, ini yang membuat kita khawatir. Tapi memang kita perlu juga untuk mereka yang penasaran dengan AI, karena ada dua, ada yang antipati dan ada yang penasaran. Nah, yang penasaran bagaimana melatih mereka untuk menjadi pengendali AI. Karena tidak mungkin AI ini berjalan sendiri, AI ini juga tidak memiliki apa yang disebut dengan free will atau kehendak bebas, nggak ada kan. Dia kan bukan makhluk yang bangun tidur kemudian ingin makan, tidak ada. Ya dia akan bekerja aja terus sesuai dengan perintah. Nah, ini yang seringkali dilupakan oleh teman-teman. Jadi kita jelaskan jangan pesimis selama AI-nya belum bisa makan, selama AI-nya nggak butuh jalan-jalan, jangan pesimis terhadap AI. Jadi itu saja mungkin ya Pak William. Saya lanjut dulu untuk materinya karena masih ada juga. Sebentar. Oke, kita akan lanjut tentang media digital, dan media digital ini kita ibaratkan peta dan kompas Indonesia Emas 2045. Kalau media digitalnya penuh dengan pesan-pesan kebangsaan dan semangat untuk menguasai teknologi, semangat untuk mempersatukan, semangat untuk mengekspor budaya kita ke luar negeri, semangat untuk menguasai yang namanya ekonomi dalam negeri kita, maka media digital kita akan menjadi peta dan kompas untuk
menuju Indonesia Emas 2045. Tapi kalau media digital kita dipenuhi oleh permusuhan, kompetisi elektoral yang nggak kunjung usai, dan seterusnya, tentu peta dan kompasnya jadi buram, Bapak Ibu sekalian. Karena itu, kita perlu membuat peta dan kompas ini menjadi cerah, sehingga masing-masing dari kita sebagai warga negara Republik Indonesia itu memiliki arah bahwa kita akan menuju ke Indonesia Emas 2045. Media digital memiliki peluang dan risiko. Yang pertama, peluang media digital yang semakin luas meningkatkan partisipasi publik. Dulu mungkin ide tentang misalnya, saya mau ingin ada jembatan di kampung A, anak-anak sekolah di desa B masih harus menyeberangi jembatan tali yang berisiko tinggi misalnya. Dengan media digital itu jadi ketahuan dan kemudian pemerintah pusat bisa mengambil tindakan. Tanpa media digital itu akan sulit. Kenapa? Karena ada partisipasi publik, sensitivitas pejabat publik menjadi semakin tinggi untuk melihat mana yang harus ditindaklanjuti, mana yang tidak. Yang kedua, peluangnya adalah meningkatkan transparansi pemerintah. Saat ini makin transparan. Korupsi bisa ketahuan dari media sosial. Ya, Bapak Ibu mungkin pernah ingat yang kasus pejabat pajak dan pejabat bea cukai yang di media sosialnya itu kelihatan mewah sekali sehingga harus bahkan masuk penjara ya, karena ketahuan perilaku koruptifnya. Ya, tingkat transparansi sudah semacam itu. Dan juga transparansi akan penting untuk kita mengawasi penggunaan anggaran belanja negara. Jadi tidak ada lagi gelap-gelapan. Ya mungkin tindak pidana korupsi masih berlangsung, tapi akan semakin susah untuk melakukan tindak pidana korupsi yang bersifat ya barangnya nggak ada gitu loh. Kecuali makanya kalau kita lihat di kasus BTS yang saat ini terjadi, kasusnya itu terjadi pada sesuatu yang nggak mudah dilihat publik. BTS di daerah terpencil kan publik nggak melihat. Ketiga, meningkatkan kecerdasan bangsa. Peluangnya adalah seperti saya bilang tadi, akses terhadap informasi meluas, akses terhadap sumber-sumber pengetahuan meluas, pelatihan dan pendidikan bisa dilakukan secara digital. Akan tetapi juga memiliki risiko yang cukup tinggi. Pertama, tersebar luasnya misinformasi, disinformasi. Jadi mungkin perlu dibedakan, nanti saya akan jelaskan apa itu misinformasi dan disinformasi. Yang kedua, kita bicara masih adanya kesenjangan akses. Tidak semua dari kita bisa memanfaatkan akses internet dengan baik. Seperti tadi beberapa mungkin karena lokasi tidak bisa mendapatkan pengalaman Zoom yang enak gitu ya, karena terputus-putus dan seterusnya. Tidak juga bisa karena keterbatasan akses itu karena HP-nya HP lama, ponselnya ponsel yang lama, sementara tidak mungkin melakukan pendidikan dengan ponsel yang lama. Jadi ada juga masalah seperti itu. Kemudian yang ketiga, risiko keamanan data pribadi ini yang masih mencuat. Nah tentunya peluang dan risiko ini masih banyak list yang lain, tapi ini yang menurut saya yang paling mungkin mengemuka yang penting kita untuk diskusikan. Nah jadi media digital dengan segala risiko dan peluangnya saat ini diwarnai oleh algoritma kecerdasan buatan. Jadi Bapak Ibu sekalian, HP atau ponsel yang Anda gunakan itu sudah ada AI di dalamnya. Ketika Bapak Ibu bisa merekam suara dan suara itu kemudian bisa diterjemahkan dalam bahasa lain, itu sudah menggunakan AI. Itu yang saya katakan apa yang disebut dengan Natural Language Processing atau NLP. Jadi AI posisinya saat ini sudah bisa menganalisis bahasa manusia sehingga dia juga bisa menuliskan apa yang kita mau. Sehingga dia juga bisa menerjemahkan
apa yang kita katakan dalam bahasa Indonesia ke dalam bahasa Rusia misalnya, atau ke dalam bahasa Tiongkok, atau ke dalam bahasa Jepang. Dia juga bisa mengkategorikan dengan landasan teks misalnya, dia bisa mengkategorikan konten. Gambar yang saya tunjukkan di depan ini adalah ilustrasi dari kegunaan NLP. Jadi gambar ini, yang gambar bukan saya Bapak Ibu, yang gambar bukan seorang desainer atau pelukis, ini yang menggambar komputer. Jadi saya perintahkan tolong gambarkan tentang penggunaan AI yang disebut dengan collaborative filtering dan content-based filtering yang muncul ada gambar ini. Nah, bisa dibayangkan betapa majunya saat ini yang bisa digunakan untuk banyak hal. Artinya, kalau saya ingin menggambar sebuah konten dengan gambar yang bersifat sesat atau palsu, itu dengan mudah bisa dilakukan. Nah, yang kedua yang paling banyak digunakan dalam media digital yang disebut dengan kolaboratif, konten yang kita dapatkan di media sosial ataupun direkomendasikan pada website berita itu berdasarkan perilaku dan preferensi sekelompok pengguna. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika Bapak Ibu tergabung ke dalam media sosial akan dicatat, tentu pasti mereka akan menanyakan usia. Itu yang paling penting. Karena tanggal lahir digunakan sebagai mengkonfirmasi identitas. Itu satu. Yang kedua, ketika kita berinteraksi di media sosial, pasti tercatat kita berbuat apa saja. Apakah yang kita likes, yang kita tonton, yang kita komentar, yang kita simpan, itu semuanya tercatat oleh mereka. Kemudian data tersebut dikelompokkan kira-kira ada berapa orang misalnya yang tadi menyukai tadi tampaknya ada dari kita yang masak roti bakar ya, roti bakar kacang misalnya. Ada berapa dari kita yang menyukai video roti bakar kacang? 1.000 orang misalnya. Nah 1.000 orang ini apalagi yang mereka suka? Oh, yang suka roti bakar kacang itu dari 1.000 orang 500 itu suka menonton film action. Maka konten-konten seperti apakah yang akan dikirimkan ke mereka? Itu yang disebut dengan collaborative filtering. Akan memiliki kemiripan begitu dia scroll atau dia kita telusuri di dalam media sosial kita, itu akan kontennya akan serupa. Mereka yang suka dengan pecinta alam, misalnya mereka yang suka dengan alam, pasti akan muncul konten-konten yang terkait dengan alam. Atau iklan-iklan yang terkait dengan kegiatan di alam bebas. Entah itu sepatu gunung, entah itu ransel, dan seterusnya. Yang ketiga, itu adalah yang disebut dengan content-based filtering. Jadi, konten yang kita terima di media sosial itu berdasarkan perilaku pengguna kita sendiri. Berinteraksi dengan konten-konten yang diprediksikan memiliki kesamaan-kesamaan tertentu. Nah, ini yang saya katakan tadi. Konten-konten yang diprediksikan memiliki kesamaan tertentu. Misalnya, konten tersebut menggunakan jenis musik tertentu. Nah, ini kita akan mendapatkan konten-konten tersebut. Jadi, kalau kita misalnya TikTok, kita menggunakan seringkali kita nonton panjang-panjang konten-konten yang bermusik dangdut, tentu akan direkomendasikan dalam for your FYP-nya itu, for your post, itu adalah konten dengan musik dangdut. Kalau kita itu suka melihat konten-konten yang berjoget-joget, entah itu tari poco-poco atau yang lainnya, atau mau mere misalnya, itu juga akan muncul terus konten-konten seperti itu. Jadi ada yang berdasarkan kategori pengelompokan orang, ada yang berdasarkan perilaku pengguna secara individu.
Jadi ini secara garis besar mungkin Bapak Ibu nanti sudah akan mendapatkan teks yang saya siapkan untuk menjelaskan, akan lebih lengkap, ada perbedaan nanti di teks itu akan konten dari Instagram feed, dari Facebook dan dari TikTok itu akan ada gitu ya nanti. Tapi pada dasarnya ada di sini, natural language processing, collaborative filtering, dan content based filtering yang muncul langsung di depan kita, yang terasa langsung di depan kita. Ada sekian banyak lagi yang tidak terasa oleh kita, ada macam-macam. Nanti itu tidak terlalu penting untuk dijelaskan di kalangan paskibraka. Nah ini penting untuk mengetahui tentang misinformasi, disinformasi, dan malinformasi. Dasarnya apa? Ada dua hal. Dasar pertama adalah informasi yang salah atau niatnya buruk. Ada dua klasifikasi. Jadi kalau misinformasi adalah informasinya salah, misalnya hubungannya salah, kontennya salah, menyesatkan. Nah, kalau disinformasi, informasi salah yang tergabung dengan niat buruk. Sudah konteks salah, konten tiruan, konten dimanipulasi, diubah-ubah, diedit, dan konten yang tidak ada jadi ada, rekaan, dengan tujuan niat buruk. Yang ketiga, malinformasi. Nah, malinformasi ini misalnya bocoran tentang harta si A. Benar, tapi niatnya buruk. Untuk apa? Untuk memperlihatkan bahwa si A untung berlebihan misalnya. Atau pelecehan. Informasinya benar, misalnya si A memiliki kekurangan di bidang A. Tapi dilecehkan, kekurangan di bidang A ini benar atau tidak? Benar. Tapi kenapa dia sebarkan? Tujuannya apa? Untuk melecehkan. Artinya ada niat buruk. Yang lain adalah ujaran kebencian. Informasi yang bisa jadi benar dan seringkali ini dihubungkan dengan hate crime terhadap ujaran kebencian terhadap etnis tertentu atau agama tertentu atau aliran kepercayaan tertentu. Ini yang paling sering terjadi di Indonesia. Benar nggak si A misalnya menganut aliran Ahmadiyah? Benar. Tapi kenapa itu diamplifikasi? Karena tujuannya untuk dibenci. Nah ini yang seringkali terjadi. Jadi informasinya salah atau benar, kemudian ada yang kedua, niat buruk, baru kita mengatakan mana yang disinformasi yang relatif mungkin bisa ditoleransi, mana yang disinformasi yang ini sudah masuk ke dalam ranah hukum, mana yang malinformasi yang juga masuk ke dalam ranah hukum. Nah, jadi kita akan menjelaskan bagaimana menjadi kritis tadi ya, menjadi kritis terhadap konten. Nanti di dalam teks juga ada contoh-contohnya dan saya rasa Bapak Ibu bisa memberikan contoh-contoh yang lebih baik dari saya. Tapi paling penting untuk saya menekankan untuk misinformasi, disinformasi, dan malinformasi ini cukup penting untuk mendampingi tadi yang literasi digital. Jadi dua ini nggak bisa terpisahkan. Yang lain ini yang sebelum-sebelumnya untuk menciptakan konteks. Nah, dari sini baru kita akan masuk ke apa yang harus dilakukan bersama sebagai paskibraka atau sebagai kita semua sebagai warga negara Indonesia. Jadi algoritma kebangsaan sebagai ujung tombak Indonesia Emas 2045. Bapak Ibu sekalian, konten itu sangat, seperti saya katakan tadi, konten di media digital sangat berpengaruh ke dalam pembentukan kepercayaan atau keyakinan publik, atau yang kita sebut dengan belief formation. Jadi ini mirip dengan teori propaganda di masa lalu ya. Kalau kebohongan 1000 kali dikatakan akan jadi kebenaran, kira-kira seperti itulah. Tapi mungkin dalam bentuk yang lebih lunak dan tidak terasa. Konten yang Bapak Ibu konsumsi setiap hari pasti akan membentuk, besar atau kecil, akan membentuk keyakinan Bapak Ibu tentang sesuatu. Karena memang yang di media digital ini saya beritahukan bahwa media digital ada salah satunya saat ini bisa besar karena memang itu adalah media pemasaran.
Dan karena kebetulan saya bekerja di periklanan yang memang bagian dari pemasaran, ya itu yang sebenarnya yang kami menggunakan media digital untuk membuat Bapak Ibu membeli sesuatu, baik itu barang ataupun jasa. Di dalam politik, membeli sesuatu dalam makna mempercayai sebuah keyakinan atau mempercayai seorang caleg, mempercayai sebuah partai, mempercayai seorang capres. Saya kira ini yang semua kita harus paham. Yang kedua, algoritma kebangsaan itu kita harus lakukan untuk mempertegas pembeda antara perbincangan atau perdebatan otentik dengan akun-akun tidak otentik. Banyak sekali kalau kita bicara buzzer, satu orang buzzer memegang mungkin 20 akun. Artinya mereka tidak otentik. Nah, kalau kita ingin membuat media digital kita itu menjadi sehat, ya tentu kita harus isi dengan konten-konten otentik, ya. Tidak sebisa mungkin asli dari kita, sebisa mungkin suaranya suara kita, sebisa mungkin gambarnya atau videonya adalah video kita, untuk melawan akun-akun tidak otentik. Yang ketiga, bagaimana kita mendorong kecerdasan dan kearifan bersama, ya. Jadi jika kita diam saja, maka media sosial kita, media digital kita akan dipenuhi oleh konten-konten yang berlawanan dengan kepentingan bangsa. Karena itu saya mencoba saat itu ada sebagai upaya bersama mempengaruhi percakapan dan konten media sosial dan internet secara otentik untuk memperbesar penyebar luasan dan adopsi nilai-nilai kebangsaan. Kira-kira begitu. Dalam melakukan penyebar luasan ini, kita memang harus melakukan monitoring. Pertama, kita harus melakukan monitoring, memantau penyebutan nama atau topik yang langsung berkaitan dengan kepentingan kampanye kita. Jadi ketika kita bilang algoritma kebangsaan misalnya, apakah algoritma kebangsaan disebutkan atau tidak oleh berita-berita? Jika tidak, berarti kita mungkin harus meningkatkan konten-konten yang menyebutkan algoritma kebangsaan atau apapun. Apakah kita ingin meningkatkan percakapan tentang nilai-nilai Pancasila, ya kita akan monitor Pancasila ini paling banyak apa. Yang kedua, listening. Nah, ini mendengarkan, sebenarnya bukan mendengarkan tepatnya, tapi social listening itu adalah bagaimana kita memantau percakapan yang tidak langsung berkaitan dengan kepentingan kita. Semisal, ketika kita bicara dengan tentang nilai, kita ingin meningkatkan percakapan tentang Pancasila, tentunya ada percakapan-percakapan yang tidak langsung berkaitan dengan kepentingan kita. Misalnya, Pancasila tidak terkait langsung dengan isu korupsi. Nah, kita kan bisa lihat sejauh apa Pancasila terkait dengan isu korupsi. Sejauh apa percakapan tentang Pancasila akan menurunkan pemberitaan tentang korupsi misalnya. Itu yang kita harus dengarkan. Yang ketiga, profiling. Profiling ini dengan kita menggunakan media sosial, kita juga harus mengetahui sifat-sifat, kegemaran dan perilaku dari audiens sasaran kita untuk mencari pintu masuk ke hati kita. Misal, mayoritas Gen Z saat ini usia 14 sampai 24 tahun ini menyukai budaya Korea. Ya, maka mau tidak mau mungkin kita harus menggunakan pendekatan-pendekatan apa yang cocok dengan budaya Korea. K-pop dan drama Korea, drakor ya. Nah, itu yang kita harus cari. Jadi artinya kita bisa saja menginjeksi atau menyusupkan konten-konten kebangsaan di dalam konten-konten Korea. Jadi kita warnai, jangan kita tolak. Ya, ini tanpa profiling kita tidak mungkin melakukan itu. Tanpa profiling kita tidak mungkin mengerti bahwa kegemaran atas K-pop itu kita harus tahu siapa saja yang misalnya artis Korea yang mereka gemari,
filmnya apa, isunya apa, dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kampanye kita sebenarnya dalam algoritma kebangsaan adalah bagaimana menyebarluaskan narasi. Narasi ini tidak dalam konten ya, tapi narasi ini yang harus kita tanamkan di kepala orang yang akan mendapatkan konten kita. Menjadi Indonesia adalah perjuangan setiap hari dari rasa cita-cita dan cinta. Cerita menjadi Indonesia adalah kisah cinta tiada bertepi dari kita bersama. Jadi kalau kita untuk menanamkan ini, kita harus membangun banyak konten. Dan teman-teman Paskibraka adalah bagian dari penyebaran konten ini. Yang pertama, tentunya kita bicara produk Indonesia. Produk asli Indonesia. Saat ini kita lagi berjuang untuk produk asli Indonesia tidak hanya bahan mentah, tapi sudah menjadi bahan yang sudah diproses. Makanya pemerintah mendorong adanya hilirisasi. Yang kedua, tingkat kandungan dalam negeri. Sudahlah, kita tidak mungkin menciptakan ponsel pintar. Ya kan, kita nggak mungkin lah bikin iPhone, kita nggak mungkin. Kita nggak mungkin punya merek mobil sendiri. Tapi kita bisa memperjuangkan jumlah produktivitas kita di dalam barang-barang ini. 70% misalnya ada Toyota Avanza misalnya kita sebut gitu, yang diekspor ke Filipina, itu adalah 70% karya keringat bangsa Indonesia. Bukan hanya persoalan di pasar dalam negeri, tapi juga ketika kita ekspor. Artinya apa? Artinya kita mengekspor keringat kita ke luar negeri. Artinya kita mendapatkan devisa yang juga dinikmati oleh mereka yang bekerja di industri tersebut. Produk Indonesia itu jadi yang penting made in Indonesia-nya kalau saya bilang. Entah itu tentu membanggakan kita punya merek sendiri ya, tapi saat ini kita mungkin belajar juga dari berbagai negara lain ya, Korea dan Tiongkok dan Jepang misalnya, mereka memulainya bukan dari punya merek sendiri lagi. Tapi pertama yang paling penting adalah made in Japan, made in Korea, made in China. Itu yang penting dulu. Kalau semakin banyak produk itu made in Indonesia cukup besar, artinya kita memiliki kesempatan untuk mengekspor budaya kita. Yang kedua, pilar konten kedua adalah karya Indonesia. Kita harus membuat karya-karya film kita, musik kita, buku kita itu dipromosikan di kalangan muda. Jadi bagaimana kita mewarnai pesan-pesan kebangsaan juga dengan musik yang sesuai dari musik kita. Dari mungkin sampling dari musik daerah kita misalnya. Atau kita menunjukkan tarian-tarian kita, makanan kita. Atau barang-barang seni masterpiece kita. Lukisan, patung, dan seterusnya merupakan karya anak bangsa. Pilar konten ketiga, kita bicara budaya Indonesia. Jadi kita memang harus tetap mengeksplorasi akar-akar budaya dari lokal yang menghidupi dan mempengaruhi kebudayaan Indonesia. Kira itu beberapa contoh seperti ini. Tadi mungkin sebelumnya dari pemateri sebelumnya juga menunjukkan contoh. Bapak Ibu juga apakah diminta untuk bikin konten video? Kalau memang diminta, ini juga bisa jadi contoh, silahkan. Nah, memang kita akan membentuk tugas kelompok ya. Tugas kelompok ini satu kelompok 5 orang untuk peserta Paskibraka. Nanti akan dijelaskan apa itu OKR, tujuan dan hasil kunci untuk kampanye. Jadi mereka harus mendiskusikan OKR, ada di dalam teks. Kemudian pilih platform media sosial untuk kampanye. Rancang cara memantau medianya seperti apa. Rancang cara mengumpulkan dan memahami opini publiknya seperti apa. Tentukan target audiens dan karakteristik mereka. Audiensnya seperti apa. Semua anggota harus ikut dan harus dipresentasikan. Nanti ini waktu diskusi dan persiapannya 45 menit. Memang ini belum disimulasikan, tapi menurut pengalaman saya ini cukup ya 45 menit untuk 5 orang berdiskusi dan membuat rencana kampanye. Karena rencana kampanye itu akan diturunkan ke dalam tugas individu.
tugas individu tiap peserta akan membuat video maksimal 90 detik, minimal 45 detik. Materi video sesuai dengan pilar konten yang tadi, atau tugas kelompok setting kampanye, terserah. Konten berada di dalam akun IG terbuka, tidak private, dengan hashtag dan menyebut atau men-tag Remhanasri dan kebangsaan Remhanasri. Untuk contoh-contoh dapat dipelajari dan mengklik di Instagram nilai kebangsaan, hashtag ya. Kira-kira itu Bapak Ibu, mungkin saya akan lanjut dengan pertanyaan ya dari Bapak Ibu sekalian. Saya memulai dari Ibu yang di Maluku, Dwi Eka Harjani. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak, apakah mendengar suara saya? Ya, saya dengar Bu. Silakan. Oh ya. Ya, Bu. Baik. Kenalkan, nama saya Ibu Eka, saya dari alumni Taplai 2015 Pak, dan ya, saya dari Maluku. Izin bertanya Pak terkait dengan literasi digital, di mana Bapak mengatakan sangat luar biasa bahwa terjadinya transformasi digital untuk Indonesia ke depan, dan tentu saja kita melihat banyak sekali hal-hal baik, namun saya melihat karena yang akan diajarkan adalah anak-anak digital, Pak, anak-anak dengan Gen Z yang sangat luar biasa Pak. Nah, bisakah Pak, ini pertanyaan saya ataupun saran, bisakah mereka setelah tadi kita melihat tugas-tugas yang sudah dilakukan dalam hal pembuatan video, maaf Pak, di sini lagi hujan deras, bisakah juga diberikan semacam reward Pak, sehingga mereka tuh bersemangat gitu ya, karena takutnya mereka lebih tidak terlalu tertantang kalau tidak ada reward. Misalkan jika ada yang memiliki like berapa ribu, maka akan diberikan reward seperti apa dan seterusnya. Karena kita melihat memang ini dampak luar biasa dari digitalisasi untuk hal-hal bagaimana mereka mampu melakukan kritik. Anak-anak ini jauh lebih kreatif. Misalkan kemarin ketika kita tahu pelajar Indonesia yang mengkritik pemerintah di Lampung itu, mereka begitu bersemangat. Nah, anak-anak saya itu harus seperti itu, Ibu. Pemerintah harus dikritik seperti itu. Nah, jadi dengan adanya kita melawan dalam arti positif dengan melakukan bagaimana kampanye logaritma kebangsaan ini bisa tersebar secara masif. Nah, anak-anak yang akan menjadi peserta ini juga mereka diberikan reward. Mungkin itu aja Pak. Tadi banyak yang ditanyakan tapi sudah dijawab oleh Bapak. Ya, terima kasih. Saya lanjut ke Pak Sumarwoto dari Gorontalo. Silakan Pak Sumarwoto. Masih di mute Pak, suaranya belum keluar. Ya, ini. Oke. Baik ya, sudah bisa dengar Bapak? Sudah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, di Gorontalo sudah siang. Terima kasih pemateri yang luar biasa. Pagi ini kita mendapatkan pencerahan yang sangat bagus sekali. Izin para peserta Paskibraka ini memang mereka generasi milenial, yang mana memang untuk perilaku digital, kalau dari segi kecakapan ini sangat luar biasa dari 4 pilar tadi. Saya hanya ingin tanya yang menyoroti yang pilar etika. Jadi mereka ini pintar, bahkan mungkin lebih pintar dari kita dalam pemahaman terhadap penggunaan HW, terutama untuk terkait dengan yang online ini. Nah, mungkin kita perlu memperkuat saja bagaimana mereka beretika ya. Beretika, dan saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh pemateri tadi, bahwa mereka akan diminta untuk kampanye. Karena mereka ini pintar-pintar. Kami kebetulan Wijaya Suara di Provinsi
mengajar latsar, dan anak-anak ini diberi tugas 15 menit saja tepat sekali mengerjakannya. Apalagi kalau disuruh buat video dan lain-lain dalam waktu yang singkat, mereka cepat sekali. Nah, mungkin penguatan kita dalam hal materi digital ini di budaya dan di etika, hingga bagaimana kita mengubah perilaku yang sifatnya memang hanya singkat tapi agak sulit. Mungkin bagaimana caranya kita mengubah atau memperbaiki perilaku mereka yang kadang-kadang budaya mereka itu memang agak sulit untuk ke arah itu. Saya kira itu saja, Pak. Kita fokus di budaya dan etika untuk anak-anak kita ini. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya lanjut ke Ibu Juni Posmaruli dari Sumut ya, Bu ya? Iya, Pak. Silakan, Bu. Izin Pak, waktunya Mas 10 menit lagi Bapak Juni. Iya, baik. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Silakan Ibu Juni. Ya. Terima kasih, Pak, atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Begini, Pak, perlu kita pahami, Pak, literasi digital meningkatkan kecerdasan guru dan peserta didik, terutama pada pandemi COVID-19, 2 tahun lamanya. Yang perlu dipermasalahkan gini, Pak, pemakaian literasi digital itu. Apakah literasi digital itu, Pak, tidak berhubungan dengan undang-undang IT? Bagaimana kalau kita sosialisasikan saja undang-undang IT ini? Contoh yang sederhana lah, Pak. Seandainya misalnya saya membuat video pembelajaran dengan subjeknya peserta didik. Perlu dipahami, Pak, tidak semuanya kami paham. Kalau kami membawa gambar peserta didik, harus kami mendapatkan izin dari orang tua mereka. Kemudian dalam men-share foto, Pak, misalnya foto di-upload di dalam media sosial Facebook, itu pun harus dapat izin. Bagaimana, Pak? Artinya peserta didik itu dan juga kami tahu batasan-batasan, artinya sosialisasi yang bagaimana, seperti itu, Pak, biar kami pahami. Ya. Terima kasih, Pak. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya akan jawab dulu ya, semoga cukup waktunya. Saya setuju dengan Bu Dwi Eka terkait hadiah untuk yang video yang terbaik gitu ya. Tapi saya tidak berwenang menjawabnya. Karena itu tentunya dari panitia masing-masing di daerah ya. Karena Paskibraka ini kan pengalaman saya saat ini di tingkat provinsi ya dan tingkat nasional. Jadi mungkin itu di masing-masing panitia. Nanti mungkin Bapak Ibu sekalian bisa berhubungan dengan panitia yang di mana tempat Bapak Ibu akan bertugas. Yang kedua soal etika digital juga saya setuju dengan Pak Sumawoto. Nanti di materi itu ada beberapa etika dan etiket digital yang saya sertakan. Artinya PowerPoint yang saya gunakan ini hanya untuk pengantar saya ke Bapak Ibu, tapi mungkin bukan terlalu cocok untuk mereka karena saya harus memberikan overview keseluruhan ya. Tapi memang menyambung ke situ dengan hubungannya dengan Ibu Juni pertanyaan tadi tentang Undang-Undang ITE dan Undang-Undang PDP. Tujuan dari di sini kita memberikan pemahaman yang nggak sedalam mungkin, tapi mungkin sepermukaannya saja memang kepada mereka untuk menghubungkan antara Indonesia Emas dan algoritma kebangsaan. Sebenarnya di sana lebih banyaknya. Jadi literasi digitalnya ada di teks juga. Saya sudah siapkan dalam bahasa yang mungkin lebih cocok dengan yang anak muda ya, dan sebisa mungkin saya tidak terlalu kaku, tapi memang saya juga mohon masukan nanti ke Bapak Ibu untuk disampaikan kepada panitia ya, masukannya apa saja untuk teks yang sudah disiapkan. Saya lihat di posting. Pada intinya sih saya juga tidak ingin yang di sini akan dengan Paskibraka ini tidak akan bersinggungan erat gitu, beroverlap langsung dengan apa yang sedang dilakukan oleh Siberkreasi. Nanti mungkin kita hanya memberikan
saya akan ketika nanti untuk ini akan saya update lah mungkin materi-materi apa saja yang ada di Siberkreasi, karena Siberkreasi juga cukup banyak materi yang bisa dipelajari oleh Bapak Ibu sekalian dan juga oleh kawan-kawan yang terlibat di Paskibraka. Mungkin itu dulu dari saya. Berikutnya saya akan ke Ibu Sri Sulisti Janingsih. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Bapak. Mungkin kalau saat ini kami ini kan generasi kolonial ya Pak. Kalau adik-adik itu adalah generasi milenial, artinya bahwa kita juga harus memberikan suatu pengalaman buat kita ibu-ibu ini bahwa apa yang akan kita hadapi di kemudian hari itu tidak terlepas dari dunia digital. Memang era globalisasi dan 1.0 itu tidak bisa kita tepiskan begitu. Artinya bahwa harus kita tekankan bahwa empat pilar literasi digital harus mereka pegang teguh supaya mereka bisa ke depan struggle dalam menghadapi ancaman dan gangguan ATHG tadi. Artinya bahwa anak-anak sekarang begitu kita lihat, Mak, itu langsung pinjol yang keluar, Pak. Begitu. Nah, ini bagaimana caranya supaya anak-anak itu tidak tergiur oleh hal-hal yang semacam ini harus kita aplikasikan. Ya mungkin dari yang pertama itu materi Pancasila 4 pilar itu, kemudian kita tambah dan gongnya adalah di literasi digital. Artinya bahwa ke depan next time kita tidak mungkin bisa melepaskan diri dari literasi digital ini. Itu mungkin Pak yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan adik-adik kita nanti akan struggle dalam menghadapi literasi digital di era milenium sehingga mereka bisa menjadi generasi emas di tahun 2045 dan 2085. Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih Bu Sri. Dengan Mas Mirvan, silahkan. Mas Mirvan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Mirvan dari Sulawesi Selatan. Kebetulan juga saya adalah pengurus Ikatan Ahli Informatika. Ini sekedar diskusi saja. Kan terkadang ini selalu kita mengatakan bahwa konten digitalnya adik-adik mahasiswa, adik-adik pelajar tidak sesuai dengan budaya digitalnya Indonesia. Yang ingin saya tanyakan di sini, apakah saat ini sudah adakah blueprintnya budaya digital Indonesia supaya ketika kita membuat konten-konten itu kita mengarah ke blueprint budaya digital kita sendiri, karena selama ini yang kita pahami, kita contoh tadi yang disampaikan oleh Ibu yang dari Lampung itu, dia menganggap bahwa yang dia sampaikan tentang bagaimana mengkritik pemerintah Bandar Lampung pada waktu itu dia sesuai dengan budayanya di Australia sana. Tapi ketika ditarik masuk ke Indonesia, ternyata cara menyampaikan konten digitalnya itu tidak sesuai dengan budaya di Indonesia. Yang ingin saya tanyakan itu apakah sudah adakah blueprintnya atau ayo kita sama-sama menyusun blueprint tentang budaya digital di Indonesia. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat dari Makassar. Baik Pak. Terima kasih Pak Mirvan. Saya takutnya masih nggak cukup waktu ya, tapi yang paling pertama kalau literasi digital teman-teman bisa mempelajari, nanti saya akan kasih panitia linknya untuk dibaca-baca. Banyak sekali buku-buku tentang literasi digital yang telah dibangun oleh program nasional literasi digital. Jadi artinya secara sumber informasi sudah cukup banyak. Yang kedua, kita memang punya problem transformasi ini ada bermasalah di kecakapan kita. Sebenarnya begini Bapak Ibu, karena sudah saling terkaitnya dunia digital dengan dunia nyata, sebenarnya banyak problem di dunia nyata ini yang masuk di dunia digital. Itu intinya begitu. Jadi ketika kalau kita misalnya kita bicara literasi digital kita rendah, ya karena memang di dunia nyata literasi kita masih cukup rendah. Simpelnya begitu, literasi kita di kalangan pelajar SMP SMA itu memang rendah sehingga di literasi digital kita juga rendah. Artinya ada problem yang mendasar yang juga kita harus selesaikan di dunia nyata. Ketika Bapak Ibu tadi bilang soal literasi finansial misalnya, memang literasi finansial kita rendah.
gampang terjebak oleh misalnya kasus pinjaman dan segala macam. Nah itu tanpa harus ada transformasi digital ya tetap ada masalahnya. Nah cuman akan makin parah ketika sudah ada transformasi digital. Nah yang tadi disampaikan Pak Mirvan itu sebenarnya secara saya nggak paham kalau apakah ada ya budaya digital semacam blueprint, tapi kita nggak bisa juga menciptakan koridor protokol gitu ya untuk cara mengkritik. Karena kenapa? Eksplorasi ini yang harusnya dipahami oleh pejabat publik. Bahwa yang mengkritik ini masih anak muda, dia masih mengeksplorasi. Nah tentunya sebagai pejabat publik, dia harus kemudian mengayomi dengan cara, ya tadi, dia berikan konten-konten bagaimana mengkritik yang baik dan benar. Nah ini yang seringkali pejabat publik kita yang kurang kurang bisa mengayomi, karena begitu sorotannya terlalu besar mungkin tekanan besar juga ke beliau ini. Jadi memang transformasi digital mensyaratkan juga perubahan mindset dari pimpinan-pimpinan kita. Harus siap dengan lalu lintas informasi yang begitu banyak. Nah, jadi memang adaptasi dari kepemimpinan nasional juga harus terjadi. Dan kalau itu tidak terjadi, maka ya yang ada adalah tadi seperti yang saya sampaikan, ada hambatan, yaitu keterlambatan regulasi. Saya ambil contoh, saya waktu di kantor staf presiden menangani bagaimana kami menangani demo-demo besar terkait dengan aplikasi transportasi online. Ya, salah satu penyebabnya keterlambatan regulasi. Antara kita tidak berani meregulasi, atau kita masih bingung bagaimana siapa di ranah siapa regulasi tentang aplikasi transportasi online, karena ada kebingungan kan. Secara yurisdiksi transportasinya sendiri berada di Kementerian Perhubungan, tapi di aplikasinya itu ada di Kementerian Informatika dan Komunikasi dan Informatika. Nah ini bagaimana menghubungkan ini kalau misalnya memang para pejabat publik kita bisa menemukan cara untuk meregulasi dengan benar. Nah ini yang menjadi tantangan kita ke depan, hambatan kita ke depan yang harus kita atasi. Karena tantangannya akan muncul baru-baru lagi. Sekarang AI di Inggris, misalnya beberapa kampus akhirnya memutuskan untuk membolehkan penggunaan AI di kampus. Nah, di kita mungkin masih takut, nanti AI-nya bisa dipakai buat nulis paper. Nah, ini kan bagaimana akhirnya kita akan berdebat tentang apa itu authorship, apa itu penulis. Jadi, nah ini yang seringkali dialog-dialog ini yang harus lebih banyak diutamakan dan dibincangkan sebelum kita mengeluarkan sesuatu yang bersifat regulasi ya, yang ketat gitu ya, ataupun semacam blueprint dan sebagainya. Tapi Pak Irfan mungkin bisa melirik di siberkreasi itu ada materi-materi yang terkait dengan budaya digital. Mungkin bisa nge-refer ke situ dulu, bagaimana kita etika dan etiket juga sama, ada etika digital dan ada etiket digital. Tentunya etiket digitalnya juga baiknya memang mengikuti etiket komunikasi yang formal yang biasa di Indonesia gitu ya. Karena juga bagaimanapun saya juga nggak yakin itu kalau konten kreator yang memprotes itu ketika dia marah-marah di Australia juga akan didengar ya. Dia sebagai warga negara Australia, setahu saya juga di negara manapun tetap aja ada yang namanya protokol komunikasi yang baik dan benar dan cara menyampaikan yang baik dan benar, dan itu sangat semuanya ya ada etiketnya tetap. Kira-kira itu saya kembalikan kepada, mungkin mohon maaf Bapak Ibu sekalian, ini waktu saya sudah habis ya Pak? Sudah Pak Jin. Sudah ya, oke. Karena di Indonesia Timur ini sudah lewat makan siang ini soalnya untuk Bapak Ibu Indonesia Timur. Iya Bapak. Ya, terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak narasumber,
dari apa yang tadi sudah disampaikan narasumber, kita dapat pelajaran yang sangat berharga. Ada 4 hal yang bisa kita contoh dari apa yang sudah disampaikan oleh narasumber kita pada siang hari ini. Yang pertama, itu isi yang dipilih dari materi literasi digital ini dan juga konten-konten yang ditampilkan itu kena. Yang pertama. Yang kedua, Bapak dan Ibu, tampilan slide-nya, proporsi gambar, tulisan besar, tulisan kecil, itu oke. Kemudian cara menyampaikannya itu menarik. Baik dari intonasinya, pilihan kata-katanya itu sangat menarik. Dan yang tidak kalah pentingnya Bapak dan Ibu, bahwa nanti ketika Bapak dan Ibu benar-benar dipilih untuk menjadi narasumber, itu jangan lupa PIN-nya harus dipakai. Demikian Bapak dan Ibu. Siap Bapak. Adalah contoh yang baik Bapak Ijar. Terima kasih Pak. Ya, siap Bapak Jin. Baik Bapak dan Ibu, demikian tadi materi literasi digital yang sudah disampaikan dengan sangat luar biasa oleh Bapak narasumber kita, Bapak Resepta Abimanyu. Dan atas nama lembaga dan juga peserta, kami ucapkan terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu narasumber kita, dan marilah kita berikan applause kepada narasumber kita. Luar biasa narasumber hari ini. Demikian Bapak dan Ibu, waktunya Bapak dan Ibu untuk istirahat, dan kemudian nanti jam 13.00 untuk kembali masuk. Masih ada satu materi yang tidak kalah menariknya, yaitu penjelasan kegiatan outbound. Demikian Bapak dan Ibu, terima kasih. Kami sampaikan wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam hormat kami untuk Bapak dan Ibu semua, dan khususnya untuk Bapak narasumber kita. Siap. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Salam Pancasila. Saya izin live ya Pak Mukhtar.